Dari aku sana. Belum ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi. Dapat banyak. Ini saya dua yang saya beli bahan sedikit saya gitu. Bisa bahasa gitu. Biasa deh Pak. Bilang mancur ya? Ya. Masuk. Ya. Udah Pak. Ren? Ya. Dari ngalah. Ini siapa yang bisa mengoperasikan Kedua. Iya Pak, karena tadi ada yang nggak bisa Pak. Sama Gavi tadi suruh bawa dua-dua. Ada yang nggak bisa Pak. Dek, pinjem itu cok sambungnya, nggak bawa cok sambung. Gimana coknya?
Gak bisa dari sana. Jangan ya, ada kabar lainnya. Kenapa? Aku lagi ini. Bisa itu. Ya, Kak. Biasa sebelah ini soalnya. Mana? Baterainya biasa sebelah sini. Konek ya. Itu aja. Gimana? Ini Pak kabelnya itu yang sebenarnya. Ah, yang bisa kasih konek ini siapa nih? Kande. Hah? Ya saya yang mau konek ini. Susah Pak. Kopi buat susah. Rata-rata dosen kayak gimana sih banyak? Rata-rata dosen kayak gitu. Iya. Punya satu lagi gitu. Yang mana lagi? Tanya ambil Pak. Ini dua saya bawa. Oh, yang Yang udah dipakai orang. dipakai. Oh, anak. Satu emang nggak bagus sama sekali. Dua yang bagus. Kita pas semua dosen ada orangnya juga. Ya, mungkin itu bawa dua-duanya. Nggak bisa. Terang kali ya. Ruangannya juga. Ya, ruangannya. Nggak bisa. Nggak bisa siapa? Rumahnya. Maya. Maya yang pandai masak. Ya. Yang ada Ada rumahnya. Nggak datang rumah. bukan rumahnya. Namanya ya. Yang jaga di bawah rumahnya. Oh, Piti nggak cuma apa? Ini Oh, Maya. Bukan dosen. Maya cuma terima. Ini rumahnya. Si Maya tuh nggak ada sini ada dua deh. Maya mana? Maya mahasiswa atau Maya? Maya mahasiswa ada dua. Ini ibu Maya ada juga. Kan ada di bawah Maya nggak ada datang. Nggak bisa. Dua-duanya Maya nggak? Nggak konek nih. Memang susah Pak. Kami tadi sama Bu Mai juga nggak bisa pakai berdua. Sama Bu Mai. Nggak pakai. Iya, apanya sopnya? Jadi nggak Lagi pakai. nggak pakai. Tapi saya temannya juga. Yang bisa ada lain? Hah? Bu Fikri nggak bisa lah. Maya mahasiswa. Mulai tidak. Bukan Bu Maya mahasiswa, Bu Maya dosen. Maya dusun ada dia? Karena nggak tahu coba. Hah? Ini dua. Bu Maya. Oh, Ada. Nggak ada di orangnya aja. kami sudah di
Nah, ada. Terus apa nih? Oke. Ya, saya nih. Bisa Pak, dua-dua nggak bisa. Lagi orang itu juga. Perlu ada mobil lain. Ngapain lah? Baca itu aja Kak, di mana sih besar? Dari ini aja apa dari lagi. Aku buka itu dulu. Tapi bapak minta tadi. Minta pergi kok temunya. Wifi nggak? Itu HP hotspot baby itu. Oh, hotspot aja ya. Ya. Apa yang bilang? P2P. Enggak, yang di bawah itu deh. Wait, Ini terlalu bagus ini lah. Iya. Kalau ini, nah, kena ini. Biasanya yang baru connect Pak. Bisa bertutur. Mana nih itu? Asli Oh iya, cantik. iya. Oh, iya saya. Asli cantik siapa nih? Bang Gam. Siapa asli cantik? Kamu pakai Siapa namanya asli pakai ini? Vivo aja Pak. Ibu siapa? Punya kami. Asli cantik siapa nih? Asli cantik siapa nih? Nggak ada di sini Pak. Terus kan Pak. Apa maksudnya? Terus tampak asli cantik. Hah? Terus tampak asli cantik. Bapak saudara? Pasportnya. Oh iya, paspor. Apa? Hah? Bentar. Yulia 27. Ele. Iya. Enggak. Paspornya apa? Paspornya Pasportnya Rustam. pakai nomor baca. 45. Oh, 36. Ada. 4567. Cepat juga apa password. 8914. Apa? 89. Berapa tadi? Ulangi. Mas bilang? 456. Mas bilang? 456 Pak, bukan 49. Oh, bukan. 456. Apa? 4 5 Apa? 6 Lima, 7 8 tujuh, delapan, 9 1 sembilan, satu, 4. Pak, udah 44 Pak. dua. Itu 6-nya 4, 5, 7, 8, 9, 1, 4. Oh, nanti. Ya, Ya, iya, Mbak. 4. enam, 7, 8, 4, 9, 9, 1, 4. Oh, ya, Iya, paspor. Apa? 3. satu, Ya, 1, Pak. Coba geser, Pak. 4 kan? 1 4. empat, 8,
nggak ada masuk nih Pak, harus 74 itu Pak. Kayak mana? Nah, Bapak geser sedikit, biarkan. Nah, itu kan? Oh iya. Hapus 4-nya Pak, masukkan 8, 9, 1, Pak. Ini aku main ya. Mas kok naik? Ada remote-nya biasanya Pak. 8, 8, 9, Iya, maksudnya Bilang. remote-nya. 1, Remote-nya. Ada remote Pak di tas. Pak. Ada remote-nya juga. 8, Pak. Ada betul boleh Pak. Main dulu nih. Bawah, X. Sudah. Bisa Kak, satu lagi Kak, Pak Jumi. Bu, ini lagi live ya? Aduh, apa juga? Tenang nggak? Tenang. Pak, pakai ini. Tutup lagi. Ya, sudah, masuk dulu dah, kayak lain. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Yang kami hormati Bapak pemangku mata kuliah Filsafat Pendidikan, kemudian kepada semua rekan-rekan yang berbahagia di ruangan tercinta ini. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi pertama pada mata kuliah Filsafat Pendidikan yang berjudul Menganalisis Dasar Filsafat Pendidikan di Indonesia. Kemudian kami dari kelompok 1 beranggotakan saya Astutiani, kemudian ada Ibu Wirna dan Ibu Yuliani. Baiklah, untuk materi selanjutnya saya serahkan ke Ibu Wirna. Untuk teman-teman sekalian ya, materi dan makalah sudah kami share di grup. Silahkan mungkin mau dilihat, sudah dari kemarin kami share, mungkin bisa dilihat-lihat dan dijadikan bahan belajar kita bersama pada hari ini. Selanjutnya saya serahkan kepada Bu Irna untuk materi selanjutnya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami akan membahas tentang pengertian Pancasila sebagai ideologi bangsa. Pancasila ini adalah sebagai pandangan dan pegangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila bersifat universal, mencakup segala macam nilai-nilai sosial budaya bangsa Indonesia serta menjadi orientasi dalam hidup oleh masyarakat. Sebagai ideologi bangsa, keberadaannya selalu diimplementasikan ke dalam perilaku kehidupan dalam rangka berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Kemudian Pancasila ini sebagai ideologi negara sekaligus sebagai sumber hukum, di atas sumber hukum negara. Pancasila sebagai ideologi bernegara, sangatlah menerapkan bagi individu para pemerintah negara harus mesti dengan nilai Pancasila. Juga Pancasila sebagai dasar sistem penyelenggaraan negara bagi seluruh warga negara Indonesia yang berdasarkan pada luhur bangsa dan juga sebagai pemersatu bangsa. Ya, untuk selanjutnya pembahasan kedua kami serahkan ke Ibu Yuliani. Tujuan negara adalah menyelenggarakan sebuah kesejahteraan mencapai berbagai. 2.
Keseluruhan tujuan negara dengan tujuan pendidikan. Tujuan negara adalah menyelenggarakan sebuah kesejahteraan dan mencapai kebahagiaan bagi seluruh rakyatnya. Tujuan negara juga sebagai pedoman dalam menyusun dan mengendalikan alat-alat perlengkapan sebuah negara, serta mengatur bagaimana kehidupan masyarakat di dalam negara tersebut. Tujuan pendidikan adalah seperangkat hasil pendidikan yang dicapai oleh peserta didik. Setelah diselenggarakan kegiatan pendidikan, seluruh kegiatan pendidikan, yakni bimbingan, pengajaran atau latihan, diarahkan untuk mencapai tujuan pendidik itu. Dalam konteks ini, tujuan pendidikan merupakan komponen dan sistem pendidikan yang menepati kedudukan dan fungsi. Itu sebabnya setiap tenaga pendidikan perlu memahami dengan baik tujuan pendidikan. Keselenggaraan tujuan pendidikan dalam filsafat pendidikan. Secara sederhana, filsafat pendidikan itu adalah nilai atau keyakinan yang menjiwai, mendasari dan memberikan identitas, karakteristik sesuatu sistem pendidikan. Filsafat pendidikan ialah jiwa, roh, kepribadian sistem kependidikan nasional. Sistem pendidikan nasional hendaklah dijiwai, disadari dengan mencerminkan identitas Pancasila, citra bangsa kita atau tujuan nasional dan hasrat luhur rakyat Indonesia disimpul di dalam pembukaan Undang-Undang 1945 sebagai pengwujud jiwa dan nilai Pancasila. Baik, untuk pembahasan ketiga saya bacakan. Yang ketiga adalah analisis filsafat sebagai tujuan pendidikan di Indonesia. Kebijakan pendidikan terkait pandangan filosofis. Di Indonesia telah memilih pola pendidikan seumur hidup karena pada prinsipnya manusia dipandang sebagai makhluk hidup yang tumbuh dan berkembang mulai dari lahir sampai mati. Ajaran Pancasila memandang manusia tidak hanya untuk kehidupan di dunia, akan tetapi juga untuk kehidupan di akhirat. Begitu pula pendidikan tidak hanya untuk anak, namun juga untuk orang dewasa. Di Indonesia juga telah melaksanakan pendidikan untuk semua hal yang didasarkan pada bahwa pendidikan merupakan hak setiap bagi manusia sesuai dengan Pancasila. Kemudian ada Pancasila sebagai landasan kebijakan pendidikan. Satu, Pancasila diakui sebagai filsafat bangsa dan dasar negara. Kedua, Pancasila telah ditetapkan sebagai paradigma pembangunan bangsa. Ketiga, hakikat Pancasila baik dalam keseluruhannya maupun sila demi sila telah diberikan rumusannya yang jelas. Keempat, hakikat Pancasila diposisikan sebagai hal yang universal. Kelima, hakikat Pancasila dapat mencakup ide-ide berbagai filsafat yang ada. Yang terakhir adalah upaya mewujudkan filsafat pendidikan di Indonesia. Filosofi dasar pendidikan di Indonesia adalah Pancasila. Pancasila sudah ditetapkan sebagai paradigma pembangunan di Indonesia sebagai model dan kerangka berpikir, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta mengacu kepada filsafat bangsa maupun sebagai dasar negara. Peranan filsafat pendidikan merupakan sumber pendorong adanya pendidikan, di mana filsafat pendidikan sebagai dasar atau jiwa yang menjadi pedoman asasi pendidikan, di mana fungsi filsafat pendidikan itu adalah sebagai fungsi spekulatif, normatif, kritik, teori, praktek, dan juga integratif. Demikian dulu materi dari kelompok 1 yang dan kami masukkan teman-teman sekalian, dan juga saya buka untuk sesi pertama 3 penanya. Saya persilakan Bu, boleh satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 4 yang ingin bertanya kepada kelompok 1.
pertanyaan saya adalah bagaimana upaya konkret dalam mewujudkan filsafat pendidikan di Indonesia? Bagaimana upaya konkret dalam mewujudkan filsafat pendidikan di Indonesia? Itu aja ya Bu ya. Jelaskan ya. Pada penanya berikutnya. Julia, silakan. Dari kami, Iya silakan. dari kelompok 7. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya, mungkin dari judulnya ya, Iya. bisa jelaskan secara singkat atau dijelaskan ya. Ini kan judulnya konsep dasar filsafat pendidikan Indonesia. Jelaskan secara singkat apa-apa saja konsep dasar yang ada dalam filsafat pendidikan Indonesia ini. Konsep dasar filsafat Indonesia. Ya, jelaskan. Ada beberapa konsep. Ada apa saja? Boleh selanjutnya? Cepat aja mungkin ya. Kalau nggak ada ya langsung akan jawab. Oh ya silakan. Pancasila sebagai landasan kebijakan pendidikan ini kan ada 5 Bu. Saya meminta yang keempat ini hakikat Pancasila diposisikan sebagai hal yang universal. Itu contohnya bagaimana? Hakikat Pancasila. Ya. Sebagai hakikat Pancasila diposisikan sebagai hal universal. Ya, untuk sesi pertama 3 penanya dulu. Mohon teman-teman beri waktu untuk kita mencari jawabannya ya. Sumardi, Marnisa, Rada Elisa, Dilara Hima, Zokia Mafira, Alma Sasabila, Rina Agustina, Dharma Yulia Sinta, Nurlian, Wirna, Juliani, Julia, Nurul Jani, Akutiani, Melia Sari, Mafira, Rogatun Nawara, Awada Rahma, Nurul Masita, Mama Usta, Rida, Dela Amira, Henry, Syarif, terang ya. Baik, Ruangannya terang. kami akan menjawab pertanyaan yang nomor 1 ya. Bagaimana upaya konkret dalam mewujudkan filsafat di Indonesia? Yaitu setiap tindakan baik yang mencerminkan nilai-nilai seperti toleransi, keadilan, kerjasama, dan penghargaan terhadap kebersamaan. Maka itu contoh nyata dari penerapan filsafat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari Indonesia. Itu dari sila pertama sampai sila kelima dalam dalam Pancasila. Sila pertama sampai sila kelima.
Bisa. Mari ulangi. Udah paham. Jadi absen dari sini. Itu udah kan dari pertanyaan kami. Pertanyaan bahasa. Nomor 1. Jawaban nomor 1 ya. Pertanyaan nomor 1 bahasa ya. Upaya Ya. Kami salah bilang tadi ya. Tidak dasar. Dasar. Setiap tindakan baik yang mencerminkan nilai-nilai seperti normal, toleransi, keadilan, kerjasama, keagamaan, itu termasuk dalam Pancasila dari pertama sampai sila kelima. Itu bunyinya semua dari 1 sampai 5. Baik. Bisa diterima, Meli. Mungkin saya sebagai moderator ini ya, kalaupun memang ada teman-teman yang tidak puas dengan pertanyaan dari kelompok kami, jadi Jawaban dari kami sebagai pemateri, saya persilakan ke teman-teman yang lain untuk bisa membantu jawabannya agar diskusi kita lebih hidup ya. Ada Lisa, ada Raima, Hadir Pak. Satya Mafira, Hadir Pak. Ahmad Sabila, Hadir Pak. Ina Rusina, Dharma Yuda Sinta, Hadir Pak. Mulia, Mauli Pak. udah. Saya coba mau menjawab pertanyaan Mafira tadi ya, tentang dasar-dasar filsafat di Indonesia apa saja landasannya atau hakikatnya ya. Menurut saya sudah jelas sekali bahwa filsafat pendidikan di Indonesia selama ini kita menggunakan atau melandasi sistem pendidikan kita dengan ideologi Pancasila gitu. Jadi filsafatnya itu kita mengambil atau apa ya istilahnya itu dasarnya itu dari sana gitu, dari Pancasila, sila ke-1 dan sila ke-5, baik juga undang-undang, karena di situ di pembukaan undang-undang itu sudah jelas bahwa pendidikan merupakan hak bagi semua manusia ya di Indonesia. Jadi semua yang diterapkan di Indonesia itu sudah gimana menyebutnya ya, kita itu yang jelas dari filsafat di Indonesia itu pedomannya itu Pancasila gitu. Pedomannya dari Pancasila, dari sila pertama sampai sila ke-5. Ya. Di sini di pengertian Pancasila ya, bahwa Pancasila itu kan memang menjadi dasar dari filsafat pendidikan yang kita terapkan di Indonesia. Nah, dari sila pertama itu sudah jelas bahwa manusia Indonesia itu berhubungan dengan kepercayaan, di mana di sila pertama itu kita tentunya tidak ada batasan ya. Misalkan di setiap daerah kita berbeda-beda dengan Bhinneka Tunggal Ika yang sangat beragam, agama juga beragam. Jadi di situ diberikan keleluasaan menerapkan pendidikan sesuai dengan ajaran dan kebudayaan masing-masing. Nah, kemudian kalau dilihat dari sila kedua itu yang jelas Indonesia sudah menggambarkan sikap hidup yang layak dan memberikan kebebasan
kebebasan juga kepada setiap makhluknya, bahwa di sini dalam penerapannya pendidikan itu tidak berkeadilan gitu. Jadi siapa saja boleh mengenyam pendidikan. Nah, baik ke sila-sila berikutnya juga sudah jelas sekali. Mungkin ada teman-teman yang bisa menambahkan, Pak Tengku mungkin di belakang. Kayaknya senyum-senyum. Mungkin bisa menambahkan apa yang kurang ya. Atau menawarkan sendiri. Maaf Fira, kalau ada yang bisa di-sharingkan. Berarti intinya dasar dari kesehatan Indonesia ini yaitu Pancasila. Ya, dan undang-undang. Ya. Pedoman yang paling utama. Hanya saja ya, secara apa memang kita ini agak mungkin pemangku kebijakan itu tidak apa ya, tidak memegang utuh, bagaimana ya, tidak memegang utuh. Kita lihat dari setiap ganti menteri ganti kurikulum. Nah, jadi kita yang sebagai pelaksana, misalkan kita guru pendidik di TK aja, itu bingung dari yang tadinya kurikulum merdeka, kemudian sekarang aja sudah kurikulum apa nih? Kemarin kurikulum 13 ya. Jadi sekarang ke kurikulum merdeka aja kita agak istilahnya kayak kaget-kaget juga gitu. Apa yang harus kita sampaikan ke anak-anak. Karena ya mungkin Bapak bisa ini ya memberikan apa? Gimana tuh namanya? Udah ya Pak di sini Pak. Nervous jadi hilang Pak. Silakan teman-teman kalau ada yang bisa diuraikan gitu. Bu Meli. Sofia, silakan. Silakan penjelasan. Jelas tapi tidak ini. Yang ketiga hakikat Pancasila. Sama juga jawabannya, pedomannya di Pancasila. Yuk Willy, silakan. Apa pertanyaannya, Bu? Pertanyaannya yang ketiga Pak, hakikat Pancasila sebagai hal universal. Universal tahu? Universal. Hah? Semua. Jadi makanya kampus itu, di mana kamu kuliah? Kampus apa kamu kuliah? Umumnya Pak ya. Di universitas umum. Di bawah universitas itu namanya fakultas. Bukan fakultas, ada lagi skop yang lebih kecil namanya jurusan. Dalam skop ada lagi dalam jurusan yang paling skop yang paling kecil namanya prodi. Jadi universitas itu menyatukan semua dari prodi-prodi itu semua disebut dengan universitas, satu universitas. Jadi istilahnya universitas itulah ibunya. Laut kan umumnya laut kan umumnya dari tiga kali. Oke, habis? Ya, ada yang bertanya lagi? Kalau tidak ada, sebenarnya tidak ada ya. Silakan. Yang depannya. Pasti lagi ada di situ. Nah, Pak Cula itu. Ada buat simpan 3. Saya sana. Nanti sana. Selamat tahu. Inilah Pancasila. Tahu? Ya, itu aja Pak.
Habis? Iya Pak. Nggak bisa? Udah dijawab tadi Kak. Oke, baik. Sudah. Hari ini kita bahas tentang yang terus. Baiklah, terima kasih banyak atas perhatian dari teman-teman sekalian. Semoga sedikit materi yang bisa kami sampaikan bermanfaat dan bisa sedikit membuka wawasan ya, walaupun mungkin pertanyaan dari teman-teman tidak terjawab dengan memuaskan, tapi kami berharap disinilah kita proses belajarnya. Sekian dulu dari kelompok 1, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maka hari ini kita kembali pada mata kuliah filsafat bincang, dan hari ini kita bahas tentang konsep dasar filsafat Indonesia. Mungkin teman-teman kalian sudah pernah mengalami sendiri tentang konsep pendidikan Indonesia diambil dari kacamata filsafat sebenarnya, tapi cuma karena belum tahu ataupun memang sudah tahu ataupun sudah lupa. Tapi inilah yang akan kita bahas, yaitu konsep dasar filsafat pendidikan Indonesia. Yang kedua, pertanyaannya adalah apa itu Pancasila? Kalau ini kenapa saya ambil gambarnya buku dengan apa tuh, bulu itu, pena itu? Karena dari sejarah konsep pendidikan itu ditulis dari kertas seperti itu, dan ditulis pulpennya yang seperti yang kita lihat itu. Kalau dulu ini bagian sejarah. Kalau bunga, nampak bunga-bunganya enggak? Kalau bunga itu biar kalian senang aja, bunga-bunga. Kalau gitu itu. Apa itu Pancasila? Itu pertanyaannya. Karena yang kita bahas adalah konsep dasar filsafat pendidikan di Indonesia. Jadi berbicara masalah Indonesia, maka tidak terlepas daripada kita berbicara Pancasila. Nanti terlepaslah ada 1-2 orang yang tidak menganggap Pancasila itu sebagai sebuah dasar negara, tapi yang intinya adalah ketika kita mengakui warga negara Kesatuan Republik Indonesia, maka kita tetap menganggap bahwa Pancasila sebagai dasar negara kita, dari mana dalamnya terdapat 5 sila. Apa itu Pancasila? Dasar negara atau serta falsafah bangsa. Dasar negara, pedoman bangsa, falsafah bangsa itu Pancasila. Karena kalau kalian mau meneliti lebih dalam bicara tentang Pancasila, sebenarnya Pancasila itu sangat sofistik, sangat religius sekali, dan sangat konsep Islam sekali Pancasila itu. Nanti akan kita kupas. Makanya ketika ada orang menganggap bahwa Pancasila itu nggak ada apa-apanya, sebenarnya dia nggak paham bahwa Pancasila itu sangat konsep Islam sekali. Maka sebenarnya kalau kita ingin melihat sebuah negara ini dibangun ini sebenarnya konsep Islamnya sangat Islami sekali. Meskipun kita bukan menganut konsep Islam, tapi pedoman kita dan sebuah negara ini dibuatnya sangat konsep Islami sekali. Dan itu terbukti ketika kita mau meneliti, melihat lebih mendalam tentang Pancasila, rupanya sangat sofistik, sangat Islami. Apa buktinya? Bahwa Tuhan Yang Maha Esa itu kan menunjukkan bahwa umat Islam percaya bahwa satu Tuhan. Yang kedua apa? Kemanusiaan yang adil dan tidak beradab. Bahwa kita dituntut bahwa adil kan dalam konsep Islam dan beradab. Kita dituntut sopan santun dan sebagainya. Yang ketiga, Satuan Indonesia. Ada ini jelas. Nabi mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu kan. Tidak beriman seorang apabila belum mencintai saudaranya mayikul nafsihi, seperti dia mencintai dirinya sendiri. Itu kan persatuan sebenarnya. Itu jelas kan konsep Islam. Yang keempat, merayakan dan hikmah dan kebijaksanaan dalam musyawarah. Bahwa konsep Islam dibangun pada masa Rasulullah itu sebenarnya konsep musyawarah.
Kenapa Rasulullah bisa masuk ke daerah Ansar? Kenapa bisa masuk ke daerah-daerah yang lain? Senang bisa murni daripada setan musyawarah. Itu sangat Islam sekali. Yang kelima apa? Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makanya Islam itu tidak pernah membedakan. Dia orang kaya, dia orang miskin, dia kulit putih, dia kulit hitam, dia gendut, dia hijau, dia lumut. Jangan Islam tidak membedakan itu. Karena jelas yang membedakanlah iman dan takwa. Dan itu berbeda dengan arah berat. Barat itu konfliknya hari ini adalah konflik kulit putih dan kulit hitam. Makanya kalau kalian mengikuti kasus PDD itu, pernah menonton kasus PDD? Kasus PDD itu sebenarnya itu di sana itu ada pertarungan. Pokoknya Hollywood sekarang sedang tidak baik-baik saja dalam konsep industri musik. Maka dalam konsep hiburan, Hollywood hari ini tidak baik-baik saja. Kenapa? Karena mereka ada perbedaan kasta di sana. Lebih di India. Di India itu ada kasta rendah, kasta tinggi. Kenapa Syahrul Khan itu termasuk dalam kasta tinggi? Supaya dia menikah dengan Kauri. Kauri itu kastanya paling tinggi. Ya, di India itu sangat berbeda-beda kasta di sana. Lebih di Cina. Cina juga sangat berbeda kasta-kasta. Yang Anda hidupnya 300.000 yuan per hari, jangan samakan dengan kami yang 4 miliar per tahun. Begitulah kira-kira. Jadi nggak boleh selevel kita. Tapi ini sangat seperti itu. Karena Islam itu mengajarkan tidak ada perbedaan antara orang kaya, orang miskin, orang hitam. Kalau orang hitam enak sekali di sini, yang putih duduk di sana, yang jelek di sini, yang gendut di tengah. Kan itu kan kastanya kan. Jadi Islam tidak seperti itu. Makanya Pancasila itu kalau dilihat lebih dalam, ya sama Islam misalnya. Nah, Pancasila sebagai filsafat pendidikan. Tadi sudah jelaskan kenapa kita menganggap bahwa Pancasila sebagai filsafat pendidikan. Karena dari ketiga-tiganya itu, ini kan bicara tentang sosial, kita kan bicara tentang pendidikan, bicara tentang musyawarah, kita bicara tentang pendidikan, bicara persatuan, itu kan bicara tentang pendidikan. Makanya inilah disebut dengan Pancasila sebagai filsafat pendidikan. Sila-sila Pancasila adalah referensinya. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa ketuhanan yang Maha Esa itu referensinya adalah tentang pengembangan nilai spiritual. Artinya menanamkan nilai-nilai ketauhidan di sana. Ketuhanan yang Maha Esa itu sebenarnya apa? Itu relevansinya adalah pengembangan nilai spiritual, penanaman nilai-nilai ketauhidan dalam konsep Pancasila, dalam sila pertama. Ketuhanan yang Maha Esa, nilai-nilai spiritual ditanamkan kepada manusia. Terlepas nanti di sana agamanya apa. Karena di sini kan Pancasila ini tidak dijelaskan secara khusus. Tapi kalau Maha Esa itu jelas. Kalau Kristen kan agamanya kan Trisula apa namanya? Trinitas. Kalau Kristen kan agama Trinitas. Kalau Buddha kan agama banyak Tuhannya. Kalau bicara masalah Tuhan Esa, itu sebenarnya bisa bicara tentang Islam. Dan lebih-lebih dalam Pancasila, kalau kalian mau teliti bahasa Indonesia lebih mendalam, lebih paham, pasti Maha itu huruf besar. Pasti Maha itu huruf besar, Mahanya. Inilah pasti huruf besar. Dalam bahasa Indonesia. Karena Maha itu kenapa dibuatnya huruf besar? Karena Maha itu tinggi sekali. Seperti kalian mahasiswa, Maha itu besar ya. Bukan lagi siswa. Sudah tinggi derajat pendidikannya Maha. Itu artinya kalau ketuhanan Maha Esa, pengembangan nilai-nilai spiritual. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini mengajarkan tentang empati dan keadilan. Jadi makanya di sini kan lebih pada saling tolong-menolong, berkeadilan, mengejarkan empati dan keadilan. Jadi kita saling tolong-menolong, tidak melihat bahwa ketika kita menolong dia orang Kristen, dia orang Buddha, dia orang Cina, dia orang enggak seperti itu. Karena masa menolong dalam sampai rumah itu dia tidak melihat segi agamanya. Misalnya beginilah,
Ada tetangga kalian di samping rumah beragama Kristen. Oke, nah ini lalu kena musibah nih, sampai tetangga rumah. Anda rumah, sebelah rumah Anda itu, tetangga rumah Anda itu punya kena musibah. Sakit yang perlu perawatan khusus yang harus dibawa ke rumah sakit. Dan pada saat itu Anda yang satu-satunya bisa bantu. Oke. Satu lagi adalah tetangga kampung Anda, juga saudara Anda. Tetangga kampung, dia orang Islam. Dalam waktu yang bersamaan juga kena musibah. Siapa dulu harus kita dulukan? Tetangga dekat, Pak. Apa pandangan dekat dia orang Kristen? Enggak masalah dia Kristen enggak. Kan kita di sini tadi. Manusia yang adil dan beradab. Ya, itu dia. Konsep Islam tadi. Karena kalau ini tetangga kita, dia perlu penanganan segera. Karena sama-sama penanganan segera. Kenapa kita perlu bantu tetangga kita sampai? Karena kalau yang jauh kita pergi ke sana, mungkin udah perjalanan udah jauh lagi kan. Ini dulu yang perlu dibantu. Kalau di sana nanti bisa ada orang lain yang bantu segala macam. Tidak melihat membantu itu orang yang di luar non Islam atau bahasanya Kristen lah. Dengan disebut dengan mengajarkan tentang empati. Kalau hanya melihat agama dalam konsep tolong menolong, maka Aceh pada saat itu tidak ada membantu kita oleh orang luar. Kalau hanya melihat konsep membantu itu harus sama agama, maka yang hari ini ketika Aceh kena tsunami 2004 tidak ada negara-negara yang notabene non Muslim akan membantu kita. Maka dalam konsep membantu dia tidak melihat dulu agamanya apa. Kita bantu dulu. Jangan-jangan pas kita bantu orang Kristen dengan merasa kepedulian kita, jangan dia dapat hidayah. Makanya Islam itu baik. Itu kan? Makanya saya banyak itu kawan dengan orang-orang Papua itu yang notabene itu 99% mereka Kristen, 98% mereka Kristen. Saya selalu kawan dengan mereka. Minimal ketika dia berkawan dulu dengan saya, dia tidak mampu. Itu dulu yang harus saya dakwahkan ke dia, meskipun saya tidak ajak dia mampu. Karena orang Papua itu ternyata dia mampu. Karena badan dia itu dingin sana, karena mampu. Minimal ketika dia duduk dengan saya, dia tidak mampu selama 4 jam, 3 jam. Itu bagian daripada mencegah juga kan. Persatuan Indonesia, kebersamaan dan toleransi. Toleransi ini kalau dalam konsep menak sekarang itu ada namanya moderasi beragama. Moderasi beragama itu sebenarnya bukan agama baru. Moderasi kebersamaan dan toleransi itu terlepas mungkin hari ini banyak yang pro kontra terhadap makna toleransi. Sangat kebablasan, tapi sebenarnya toleransi itu kita sangat menghargai orang. Misalnya dalam satu kabupaten, meskipun saya belum juga sepakat, tapi ada syarat-syarat tertentu yang misalnya dalam kabupaten itu mereka banyak masyarakat non muslim itu hampir 1000, itu boleh menjadikan rumah ibadah. Itu bagian toleransi. Dalam konsep kemenak ya. Toleransi itu kita menghargai agama orang, tapi bukan berarti mengikuti agama orang. Dalam konsep saya seperti itu. Kita menghargai agama orang. Kita hargai bahwa agama yang ada di Indonesia ini ada 6. Itu kan Islam, Kristen, Buddha, Katolik, Konghucu, dan 6. Tapi bukan berarti saya harus mengikuti apa yang diajarkan oleh agama mereka. Itu kalau pada saya itu toleransi. Tapi bagi yang kalau non muslim itu ikut merayakan Maulid Nabi, itu serah mereka. Saya tidak melarang, saya tidak melarang. Tapi kalau saya harus ikut gereja mereka beribadah seperti ibadah mereka, saya tidak mau. Paham saya? Itulah maksud saya toleransi. Kita menghargai agama dia, tapi bukan berarti ikut agama dia. Kan dalam Islam itu dalam tadi disampaikan adalah aku milku. Itulah toleransi. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam persatuan perwakilan itu disebut dengan demokrasi dan partisipasi aktif. Kerakyatan dipimpin oleh hikmat, maka demokrasi itu musyawarah mufakat. Itu sangat konsep Islam seperti yang saya sampaikan tadi. Yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh Indonesia, kesejahteraan dan kesejahteraan. Kenapa filsafat pendidikan itu diambil dari kenapa
Pancasila diambil sebagai filsafat pendidikan Indonesia karena itu pendidikan itu harus setara. Kita di Indonesia saja, di Aceh saja, kita bersejahtera dalam konsep pendidikan. Karena hari ini konsep pendidikan, coba lihat tuh di kampung-kampung, sekolah PAUD-nya seperti apa, TK-nya seperti apa itu kan. Tapi kita dituntut untuk lihat harus mengikuti zaman. Makanya sebenarnya konsep Pancasila sebagai diambil filsafat pendidikan, dia itu harus setara. Kalau di Jawa harus maju secara pendidikannya, juga harus maju. Baik itu medianya, baik itu kurikulumnya, baik itu alatnya, baik itu bangunannya, semua hal, termasuk kualitas guru kita. Makanya dalam sosial budaya surah Indonesia itu diambil kesetaraan dan kesejahteraan. Setara dan sejahtera. Itu kan ya. Definisi filsafat pendidikan maknanya adalah apa sebenarnya definisi filsafat pendidikan? Arti makna filsafat pendidikan adalah pemikiran tentang tujuan, nilai dan pendekatan pendidikan. Ini definisi daripada filsafat pendidikan, itu pemikiran tentang tujuan. Bagaimana filsafat pendidikan itu adalah dia ingin menargetkan tujuannya apa? Lahirnya pendidikan itu tujuannya apa sih? Itu. Yang kedua, nilai yang terkandung dalam pendidikan itu bagaimana? Dan pendekatan dalam pendidikan itu dibuatnya harus seperti apa? Ini 3. Dasar pendidikan Indonesia seperti yang kita bahas tadi. Yang pertama adalah pendidikan dasar. Pendidikan dasar itu bukan berarti SD, tidak. Tapi pendidikan dasar itu adalah orang tua mengajarkan anak terlebih dahulu. Itu pendidikan dasar. Artinya pendidikan dasar itu pendidikan dasar. Kemudian ketika naik kelas pendidikannya di anak atau di balai itu sudah 3 tahun. Ketika naik usia sedikit 4 atau 5 tahun masuknya ke pondok, PAUD, KB, PAUD, TK dan sebagainya. Itu pendidikan dasarnya. Akses dan kualitas kurikulum sistem dasar pendidikan Indonesia yang pertama pendidikan dasar, yang kedua kurikulum. Kurikulum ini dibuat oleh Kementerian Pendidikan misalnya, atau kalau sekarang dibuat oleh Nadiem Makarim. Seperti apa konsep pendidikan di Indonesia? Yang pertama harus ada pendidikan dasar. Yang kedua adalah kurikulumnya harus bagus. Rasanya kurikulum itu dibuat oleh Kementerian Pendidikan. Kalau sekarang dikenal dengan Kurmer, tahu Kurmer? Kurikulum Merdeka. Tahu seperti apa kurikulum Merdeka? Kurikulum Merdeka itu mengajarkan anak, dia akan sendiri yang menentukan kemana arah dia. Kalau dulu pendidikan kita diatur oleh orang tua, diatur oleh guru, diatur oleh bahan-bahan ajar. Kalau sekarang nggak seperti itu, brother. Kalau sekarang kurikulum Merdeka itu diajarkan pada anak-anak SD, SMP, SMA. Kalian setelah SD mau kemana? Kalian SMP mau kemana? Jadi beri hak kemerdekaan mereka dalam melakukan pendidikan. Ketika nanti selesai SMA, kalian mau menentukan ke arah mana, maka guru membimbing itu dia mau kemana. Itu kurikulum Merdeka. Artinya kurikulum Merdeka itu anak yang sendiri yang menentukan kemana arah pendidikan dia. Sistem pendidikan formal dan non formal ini seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa dasar pendidikan kita di Indonesia itu ada pendidikan formal, ada pendidikan non formal. Formal seperti apa? Pendidikan formal SD, SMP, SMA. SD, SMP, SMA, kuliah, seperti itu formal. Kalau non formal, pondok, les privat, les ngajar, itu non formal. Akses dan kualitas, artinya dasar pendidikan kita itu harus ada akses dan kualitas. Akses itu, kualitas itu harus sama. Jangan seperti yang saya sampaikan tadi, di Papua internetnya nggak ada, tapi dituntut harus paham IT. Dan itu kan di Papua misalnya, karena internetnya nggak ada. Tapi dalam kurikulum pendidikan Indonesia harus teknologi. Itu artinya nggak ada akses, nggak ada kualitasnya.
Maka dasar pendidikan Indonesia itu dia untuk apa? Pendidikan harus ada teknologi, maka harus ada aksesnya, harus ada kualitasnya. Yang kelima adalah pengembangan SDM, sumber daya manusia. Ini guru harus jelas. Jangan guru mengajarkan anak untuk paham teknologi. Ini guru-guru buat emailnya nggak bisa. Ini bahaya. Paham ya? Pengembangan SDM, sumber daya manusia. Makanya kita hari ini guru dituntut harus menguasai banyak hal. Maksudnya dituntut sekarang di kurikulum mereka itu untuk mengajarnya sebagainya, metode video segala macam. Karena harus menguasai IT. Ini bagian daripada pengembangan sumber daya manusia. Jangan sampai guru buat HP aja nggak bisa. Tahu apa? Buka HP aja nggak bisa. Aplikasi. Buat emailnya nggak ada. Jangan sampai saat ini mahasiswa saya bilang nggak ada email. Ada email semua? Nggak. Sampai nggak ada email. Itu bahaya sekali. Pentingnya pendidikan Indonesia. Apa sih pentingnya pendidikan Indonesia? Yang pertama adalah pendidikan sebagai alat pembentukan karakter. Saya sampaikan tadi bahwa pendidikan Indonesia ini adalah tujuan pertama adalah untuk pembentukan karakter. Jadi makanya di SD SMP itu di PAUD, karena di PAUD kan pasti di sana pembentukan karakter. Karena memang tujuan pendidikan kita di Indonesia adalah untuk pembentukan karakter, dan pendidikan ini diambil sebagai alat untuk dibuat kepada anak-anak nanti adalah karakternya terbentuk, moralnya terbentuk, dan sebagainya terbentuk. Yang kedua, tujuan pendidikan nasional untuk menciptakan individu yang beriman, takwa, dan berakhlak mulia. Ini tujuan pendidikan di Indonesia. Sebenarnya ini menjadikan anak itu baik, beriman, takwa, berakhlak mulia, dan sebagainya. Pertanyaannya adalah, apabila anak itu gagal ekspektasinya terhadap dunia pendidikan, apakah pendidikannya rusak atau orangnya yang rusak? Apa orangnya? Karena tidak memahami apa yang dididik itu tidak dipahami sama manusia. Jadi ada pertanyaan gini, pendidikan itu kan tujuannya untuk menciptakan individu yang Berkarakter. yang beriman, takwa, dan berakhlak mulia. Jika ada anak-anak siswa SMP, bahkan kuliah, dia masih tidak beriman, akhlaknya hancur-hancuran, takwanya memang nggak ada, apakah pendidikannya rusak atau orangnya yang rusak? Kenapa orangnya? Nanti pendidikannya nggak berhasil. Jadi pendidikannya nggak berhasil. Jadi kalau kata Menzi, salah seorang filosof, apa kata dia? Sebenarnya di dunia ini manusia itu nggak ada orang yang jahat, nggak ada. Sejahat-jahatnya manusia ada sifat-sifat kemanusiaan, kebaikan dalam diri dia. Paham ya? Berarti cara mengajarnya Pak harus diganti. Yang bandel tadi nggak masuk. Caranya, Bu. Cara pendidikannya, Pendidikannya. cara mengajarkannya. Pak, Nah, jadi kan seperti yang Bapak tadi jelaskan, di Kurmer itu anak itu dibebaskan menentukan pendidikan, ya, menentukan inilah arah dia mau kemana. Jadi semua yang disusun dalam filsafat pendidikan itu di Indonesia bisa seperti dua mata uang gitu Pak. Bisa bahkan mengena atau tidak mengena gitu Pak. jadi istilahnya gini, tidak ada cita-cita warisan orang tua pada anak. Kurikulum Merdeka itu ingin mengatakan seperti itu. Tidak ada warisan orang tua, cita-cita orang tua kepada anak. Paham tidak? Emak kalian dulu ingin jadi dokter. Saya nggak sempat jadi dokter, maka disuruh anaknya jadi dokter. Paham tidak? Jadi dipaksalah kita harus kuliah kedokteran karena kita nggak senang kedokteran. Kita senangnya tahu.
Jadi kurikulum merdeka itu hilang. mengajarkan tidak ada paksaan dalam kemana arah tujuan dia, kemana pendidikan yang diinginkan oleh dia. Makanya pendidikan itu nggak ada istilahnya cita-cita cita-cita orang tua pada kita. Cita-cita tertunda orang tua, karena orang tua dulu masuk Pak jadi tentara, ayah kita kasih Pak Indra mungkin kena pendek, apa? Jadi paksa kita berbeda jadi tentara. Nggak ada istilah cita-cita warisan. Itulah disebut dengan cita-cita warisan. Makanya dalam kurikulum merdeka ini tidak diajarkan pada cita-cita warisan, kecuali memang anak itu sendiri yang mau. Jadi niat anak itu kemana arahnya? Bisa juga kena, bisa juga nggak kena. Itu tadi. Tapi dia sudah pendidikan itu sudah diarahkan pada dia. Anda mau kemana? Maka diberikan RPS-nya, apa yang pembelajarannya semuanya diberikan pada anak itu. Dalam konsep belajarnya. Itu kurikulum merdeka. Makanya kurikulum merdeka itu guru lebih banyak diam daripada belajar anak-anak sekarang. Makanya kalau nanti kalian punya anak, kalian ada yang ingin jadi bidan sini? Ada? Ada yang jadi bidan dulu kan? Nah, sempat jadi bidan. Atau ada kalian ingin kuliah pada Aceh? Karena di sini ingin Aceh kan? Sempat kuliah pada Aceh, kalian paksa anak harus kuliah pada Aceh. Anak mau jadinya di UTU, atau di Imam atau di Senlabu. Kalian paksa anak-anak itu harus kuliah di Aceh untuk memenuhi cita-cita kalian. Itu nggak ada yang suka itu. Jadi kalau misal Pak, anak tamat SD, orang tua mengarahkan masuk ke pondok. Sementara anak ini tadi kamu masuk pondok, maunya masuk ke SMP biasa. Apa itu juga termasuk? Kalau dalam kurikulum merdeka itu pemaksaan. Itu Tapi pemaksaan. kan kita maunya Pak, sekarang kan pergaulan di luar sana memang berbeda. Kenapa disebut dengan metode pemaksaan? Memang dalam konsep Islam metode pemaksaan itu nggak salah. Tapi dalam kurikulum merdeka dia tidak ingin pada anak itu dipaksa kuliah untuk ilmu. Kalau dia tidak, nanti dia nggak fokus, asik main-main. Kan itu kan? Misalnya ada anak dia mau jadi SMP, nggak suka dia tinggal di Dayak. Mungkin dia tertarik ada apalah di SMP, sehingga dia motivasi. Karena motivasi dia mau sekolah karena keinginan dia dengan kita paksa itu berbeda. Ketika kita masukkan juga dia, karena anak kan nggak bisa bantah. Kita tetap masukkan anak di Dayak, pasti macam-macam nanti. Pokoknya ada saja yang dia langgar di Dayak. Di Dayak nggak boleh merokok, dia merokok. Karena dia ingin jadi perhatian, karena dia sesuatu yang tidak dia inginkan, pasti itu. Makanya bilang baik-baik, nah jangan di sekolah SMP, sekolah Dayak juga bagian mereka SMP. Nah itu saja komunikasi kan. Salah nggak Pak kita paksa anak pada dalam proses Islam? Nggak salah. Kita pun dulu kan dipaksa pendidikan kita, nggak salah. Memang, Tapi Pak, kalau kita lihat dari perkataan orang-orang yang berilmu, ya. Jadi salah satu agar suksesnya orang itu mendapat ilmu, irsyadul ustaz, Ya. petunjuk daripada guru. Jika anak-anak itu belajar, tentunya gurunya itu adalah ibunya. Maka yang terbaik untuknya bukan yang dia tunjuk, tapi yang ditunjuk oleh orang tuanya. Kenapa dia tidak suka? Karena kayak kita bilang tuh, tak kenal maka tak cinta. Karena belum kenal dia dengan bagaimana ilmu itu, maka dia belum suka. Ya. Makanya dalam konsep Islam seperti itu, saya sampaikan tadi, konsep Islam itu nggak salah dengan konsep pemaksaan. Makanya dalam konsep kurikulum merdeka ini tidak diajarkan demikian. Karena kita bahaskan konsep kurikulum merdeka dalam konteks Indonesia saat ini. Karena harus diberikan kemerdekaan penuh kepada anak. Yang mana? Karena yang menentukan dia itu adalah dia sendiri. Kalau kita lihat dari segi itu salah konsepnya. Karena anak-anak itu ibaratnya masih berpikirnya itu belum bagus. Jadi tentu dia itu berpikir dengan hawa nafsunya, mana yang suka sama dia, bukan mana yang terbaik untuknya. Jadi gini, kenapa
tidak dipaksakan kurikulum mereka itu. Karena kenapa hak diberikan hak kebebasan penuh kepada anak? Supaya tidak tinggi tingkat stres. Di Jepang, apa Jepang? Apa yang dibayarkan yang ketika dengan Jepang? Disiplin, Apalagi? Ada. Apalagi? ngantri. Pandai, cerdas, sopan, santun. Tapi tambah angka kematian di Jepang itu berapa? Iya, Karena mereka orang cerdas. bunuh diri. Pak. Bunuh diri Bunuh diri. Tahu nggak berapa angka kematian di Jepang? besar sekali. Setiap hari itu hampir puluhan ribu, puluhan orang bunuh diri. Karena mereka orang cerdas. Kenapa? Karena stres mereka. Pendidikan mereka itu betul-betul dipaksa habis. Cuma menyebabkan mereka stres. Stres sedikit, jalan bunuh diri di Jepang. Makanya kalau hari ini Indonesia itu tidak menginginkan seperti Jepang. Itu maksudnya, tidak menginginkan seperti Jepang, nanti tidak paksa mereka terus menumpuk pengetahuan seperti itu. Dulu kan kita harus menguasai banyak hal. Kalau dulu di SD dulu kan, seingat saya belajar mulok, saya bahasa Indonesia, saya bahasa dulu kan SD seperti itu kan. Sehingga tidak pas stres tidak. Karena penumpukan pengetahuan di sana. Seperti kalian hari bilang, mungkin kalian nggak stres karena harus kuliah. Bayangkan tingkat SD seperti kalian ngajar nih. Dari pagi, hari Minggu dari pagi jam 8, mata kuliah apa? Yang kedua mata kuliah apa? Yang ketiga mata kuliah apa? Yang keempat mata kuliah apa? Yang kelima mata kuliah apa? Yang keenam mata kuliah apa? Apakah stres tidak? Ya kan? Ini maksudnya. Kenapa kurikulum mereka itu mengarahkan demikian? Karena tidak menginginkan, biarpun dipaksa berhasil, pandai, cerdas, target dan tercapai, tapi stresnya itu akut. Itu maksudnya dalam konsep yang saya pahami dalam konsep kurikulum mereka itu seperti itu. Makanya apakah boleh pemaksaan diri kita kepada anak terhadap pendidikan dalam konsep Islam itu boleh saja, sah-sah saja. Tapi kalau dilihat dari konteks kurikulum mereka yang kita pelajari ini itu tidak dibenarkan. Bukan dilarang, tapi tidak dibolehkan kalau bisa jangan. Jadi pemeriksaan dalam kehidupan yang paling kencang. Ini Pak, masalahnya lagi dipakai Pak. Oh, ini pakai. Nggak apa-apa lah. Kabelnya. Ini aja. Kabelnya. Telurnya Oke. ditambah. Pak. Jadi itu maksudnya, apakah konsep kurikulum mereka itu salah? Saya nggak bisa jawab apakah salah apakah benar. Karena kan setiap orang punya perspektif masing-masing dalam memandang kurikulum mereka itu. Makanya kenapa Indonesia itu berubah-ubah kurikulumnya? Karena memang tidak konsisten. Dulu kurikulum KDSP, kurikulum 2013, kurikulum ini, sekarang kurikulum mereka. Bahkan nanti ganti presiden sekarang nanti akan dirubah lagi kurikulum mereka. Oke. Kemudian kurikulum ini yang kita bahas hari ini. Yang pertama adalah kurikulum berbasis nilai, integrasi nilai Pancasila dalam kurikulum. Yang kedua adalah kurikulum holistik, mengembangkan seluruh potensi siswa, baik fisik, mental, dan emosional. Jadi ini bagian daripada kurikulum mereka tadi, pendekatan holistik, yaitu mengembangkan seluruh potensi siswa. Apa sebenarnya potensi siswa? Maaf ya, sebenarnya kita ini dari SD kita punya potensi lebih sebenarnya. Cuma karena tidak dikembangkan pada saat SD, ya kan? Tidak dikembangkan maka hilang potensi itu. Mungkin di sini ada yang sebenarnya suaranya sangat bagus, sudah kering, dia itu kering, tapi tidak dikembangkan itu pada saat potensi anak-anaknya. Maka setiap orang itu punya potensi ya. Semua anak yang lahir dunia ini punya potensi yang berbeda-beda. Dia bisa apa, dia bisa apa, dia bisa apa, dia bisa apa, dia bisa apa. Itu ada potensi. Oke. Tantangan filsafat pernikahan ini penting. Ini sedikit lagi tantangan filsafat pernikahan yang pertama perbedaan kualitas pendidikan di berbagai daerah seperti kita sampaikan tadi. Ini tantangannya. Jadi daerah Wela dengan daerah Lebuk ini pasti berbeda.
pendidikannya. Di daerah Melabu dengan daerah Butuh masih beda akses pendidikannya. Artinya ada ketimpangan. Di sini lebih maju sedikit, sekarang tidak maju. Itu kan ini tantangannya. Perbedaan kualitas pendidikan. Di sini guru-guru lebih-lebih dalam konteks pendidikan kita itu sangat dipolitisi. Makanya saya tidak senang siapapun pemerintah itu yang mempolitisir pendidikan. Karena guru itu dia orang cerdas dan sekolah itu sangat dibutuhkan dia karena berbeda politik dikirim di tempat lain. Itu sangat sangat merugikan terhadap pendidikan. Makanya saya paling tak senang ketika pemerintah itu, ketika pendidikan itu sangat dipolitisir. Paling tak senang ya. Karena pendidikan itu memang dia itu merdeka ya. Tak bisa dirubah. Sesuai kurikulum, menyelesaikan kurikulum dan perkembangan zaman. Makanya dulu itu nggak mesti kita terapkan konsep sekarang. Kalau dulu belajar pakai panyol. Nah mungkin kalian belajar pakai panyol kan? Itu kurikulumnya. Ini penting, HP, filsafat menikah, integrasi teknologi, penggunaan teknologi dalam mendukung proses belajar. Makanya guru itu wajib harus paham tentang teknologi. Makanya HP, ada komputer. Peran guru dalam melakukan nilai Pancasila, guru sebagai fasilitator. Itu jelas, membimbing, menampingi siswa dalam proses pendidikan. Guru sebagai teladan, mewujudkan nilai pendidikan melalui perilaku. Thank you. Pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Sorry, ada? Intinya adalah seorang guru itu wajib menguasai teknologi. Walaupun nggak ahli-ahli kali, 5 harus bisa sedikit tentang teknologi. Nggak ada istilahnya hari ini guru tidak bisa teknologi. Nggak ada lagi. Oke, cukup. Saya tahu kalian sudah brainstorm. Karena materi saya belum habis, maka saya habis ya. Ada lagi? Kalau ada lagi, insya Allah kita jumpa lagi hari minggu depan. Siapa tampil minggu depan? Pemakalan apa judulnya? Judulnya apa? Oh, yang dasar psikologi ya. Makanya saya itu paling tak senang sebenarnya mengajar pakai PowerPoint. Ya kan? Beda kan? Beda ya? Beda nggak kira-kira saya ngajar pakai PowerPoint dengan saya ngajar nggak pakai PowerPoint? Beda ya? Mana kalian paling senang? Hah? Pakai PowerPoint aja? Hah? Saya lebih senang, kalian lebih senang pakai PowerPoint atau pakai apa namanya? Kalian lebih senang pakai PowerPoint atau pakai seperti biasa? Biasa. Hah? Biasa, Pak. Ada yang pakai Julia? Ini Pak, kan bisa baca juga pelajaran Pak. Yang itu Pak jelaskan aja. Iya Pak, pakai benar Pak. Hah? Pakai PowerPoint, jadi Bapak ngasih materi ke kita yang poin-poinnya, terus kita bisa ngembangin sendiri gitu Pak. Iya. Terserah kalian lah. Makanya kalau saya tuh ngajar pakai PowerPoint itu biasanya saya nggak bisa intro. Karena terpaku pada PowerPoint. Mas sulit, ya paling PowerPoint itu kalau kata kurikulum itu nggak ada poinnya. Nggak ada kekuatan, nggak ada poinnya sebenarnya. PowerPoint itu adalah orang-orang